gini Kak. Berarti kalau kan punya masing-masing sama ya, puting sama, Sama kemaluan lah. sama gitu. Mm-mm. Nah itu fungsinya buat apa? Jadi kalau misalkan pacaran sama wanita itu, Buat ya diadu-adu aja gitu. Mekinya itu. Hmm, Jadi ya cireng sama cireng diadu gitu. cireng. Iya cireng ya. Cireng sama cireng diadu. Pek 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 pek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya lebih tampan dari host sebelum ini, yang pastinya juga wajib diselamatkan dari kepunahan. Siapa lagi kalau bukan Ale Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble Curhat Dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya narasumber kita ini punya lika-liku kehidupan yang menyedihkan, menyenangkan menurutnya, dan masih banyak lagi. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Oji. Waalaikumsalam Kak. Ya Kak Oji, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Oji ini nanti kalau misalkan seumpama ya Kak Oji ya, ada kata-kata saya yang mungkin Kak Oji kurang berkenan, pertanyaan dari saya, nggak apa-apa, di-cut aja Kak ya. Ya. Kita bisa di hold dulu gitu ya. Memang di sini temanya apalagi dengan pembawaan hostnya kayak saya ini agak ngacaprak, agak Iya. agak apa ya namanya itu ya, agak barbar gitu Kak Oji. Aman ya Kak Oji ya? Aman Kak. Oke. Nah, Kak Oji ini kan dulunya pernah menikah dengan seorang laki-laki. Ya. Dan seperti mungkin teman-teman penonton di rumah lihat, penampilan Kak Oji ini layaknya seperti seorang laki-laki ya. Bahkan saya juga tadi mikirnya bingung nih manggilnya ini siapa nih. Pas dengar suaranya ya memang ada sedikit kayak perempuannya ya. Iya. Walaupun wajah sama serak-seraknya juga masih kayak cowok ya Kak Oji ya. Iya. Oke, Kak Oji. Nah, Kak Oji ini kan pernah menikah dengan laki-laki, tapi tidak merasakan feel ya, nggak ada rasa sama sekali gitu. Terus ini gimana ceritanya Kak Oji itu dari kecilkah perasaan Kak Oji seperti itu atau gimana nih? Ya dari aku kecil ya kayak aku hidup sendiri, aku nggak punya kakak, nggak punya adik, aku anak tunggal. Ya keluarga aku mah emang sederhana. Aku dulu tinggal di Depok. Pas aku udah mulai umur 7 tahun, aku ngerasain kekerasan banget sama papaku. Di situ pokoknya papa tuh galak banget lah Kak. Temperamental banget. Dari umur 7 tahun ke 8 tahun. Muncak itu aku umur 9 tahunan. Itu aku sering diperlakuin kasar. Pas lagi mama tuh sering berantem sama papa tuh bener-bener hampir setiap hari di situ. Dipakein pakai balok, dipukul mama sama aku juga. Kakinya mama ditonjok, digigit sama papa. Itu kita ngerasain kekerasan itu hampir 3 tahun Kak. Hampir aku umur 12 tahun. Aku ngerasain begitu banyak kekerasan yang aku alamin. Udah gitu pas lagi papa mau meninggal ya, aku sama mama nggak datang ke pemakamannya. Oke. Kata mama nggak usah datang lah, kata mama gitu kan ya. Aku juga nggak mau datang lah mah gitu kan. Udah banyak perlakuan papa yang masih aku ingat sampai sekarang gitu. Semuanya aku inget mah. Papa tentengin aku ke sumur kan. Kepala aku dilepin ke bak mandi. Kaki aku juga dipukul, tangan aku dipukul pakai balok.
selama 2 minggu itu aku tuh nggak bisa kemana-mana kak, nggak bisa sekolah. Dulu kan aku masih sekolah ya. Itu pas lagi aku kelas 6 SD tuh aku baru bener-bener berhenti ngerasain kekerasan dari papa. Karena papa kan meninggal. Dari situ masuklah aku ke masuklah aku ke SMP kan. Nah dari situ makanya aku ada trauma, bener-bener trauma kan tuh sama cowok. Tapi aku kalau main sama cowok-cowok, tapi tuh teman-teman aku cowok kak, kagak ada teman-teman aku cewek di SMP ini. Jadi kebanyakan tuh cowok. Tapi aku nggak suka sama cowok ini, cowok-cowok gitu tuh teman-teman aku. Malah aku kalau misalkan ngelihat cewek yang rambut panjang, aku tuh kayak ser-seran gitu ngelihatnya. Kok gue begini ya, aku bilang gitu. Kenapa ya? Aku juga bingung ngelihat cewek kok kayak suka banget gitu kak. Tapi teman-teman aku tuh banyak, aku kayak main bola sama teman-teman aku, kayak tawuran. Aku suka tawuran sama teman-teman. Kita ke rel. Nah dari situ tuh aku hidup berdua-dua terus sama mama dari papa meninggal. Sampai mama meninggal kan. Aku hidup selalu berdua-dua kemana-mana. Masuklah aku SMP. Semakin mendalam tuh kak. Aku kenapa gak bisa suka sama cowok gitu, gak ada feel-nya. Semakin mendalam. Aku ngerasain suka banget nih sama satu cewek ini nih kak. Pas aku masuk kelas 8 pas kelas 8 berarti kelas 2 SMP ya. Aku suka banget sama cewek ini. Aku deketin kan. Aku deketin dia. Dia bingung kan. Nah terus aku bilang gini, gue gak tahu kenapa kok gue bisa suka sama lu. Aku bilang kayak gitu. Terserah dah nih lu mau jauhin gue apa bagaimana, kata aku gitu kan kak. Aneh lu Ji, kata dia gitu. Nah aku terus deketin dia tuh kak. Kayak aku belajar kelompok bareng, kemana-mana aku selalu ngikutin dia. Lama-lama dia juga mungkin ada rasa kali ya sama aku ya. Nah dari situ dah tuh aku kayak nyatain, gimana kok kita pacaran aja deh. Pacaran gimana sih, orang sesama, kata dia gitu. Ya cobain aja dulu kayak kakak-kakak kelas kita, kata dia gitu. Soalnya kan kak di sekolah aku tuh kakak kelas aku tuh kan pada begitu semua. Circle-nya. Enggak semua sih. Ada beberapa 7-an dah, 7 apa 4 gitu. Kakak kelas aku gitu. Kata dia, ya jangan ngikutin kakak kelas, kata teman aku ini kan ya. Ya cobain aja, kita cobain dulu. Akhirnya berjalan dalam waktu, aku sama dia pacaran nih kak. Selama 3 bulan. Nah semakin mendalam dong kak. Kenapa aku bisa jadi buci ini kan. Apalagi bener-bener udah punya background papa begitu kan, galak banget. Jadi rasa buat sama cowok itu nggak ada sama sekali. Kita pacaran selama 3 bulan, putus lah nih aku. Nyari lagi dong. Dulu mah aku ganteng banget kak, pas lagi SMP. Jadi banyak dah yang deketin gitu. Tapi pakai rok juga, pakai rok. Masih pakai rok tuh aku pas lagi SMK-nya baru pakai celana. Tapi ini masih SMP kan, masih pakai rok. Terus aku putus sama dia, dapat lagi kakak kelas. Kira aku pacaran sama kakak kelas. Aku kelas 2, dia kelas 3. Nah aku masuk kelas 3 dah tuh. Banyak dah tuh kan. Udah circle kita tuh udah banyak kan di situ ya. Jadi aku gampang buat nyari adik-adik kelas gitu buat aku deketin. Berjalannya waktu terus kak. Udah akhirnya udah gak sama sekali bener-bener inget rasa suka gitu sama cowok kan ya. Aku masuk SMK. Nah baru dah nih aku udah berani check-in hotel pas lagi masuk SMK. Pas lagi masuk SMP mah aku kalau selalu bawa cewek mah selalu ke kamar. Itu kamar aku udah sejarah banget. Buat aku bawa temen-temen gitu ya. Dulu mau mabok, mau ngapain aja tuh selalu di kamar. Soalnya kan aku cuma tinggal berdua mama. Dan mama itu punya kamar. Aku juga punya kamar. Tapi kamar aku tuh bisa keluar tanpa harus ngelewatin ruang tamu. Jadi aku bikin pintu sendiri. Jadi kalau misalkan kita pulang malam kayak jam 1, jam 2, aku nggak ngelewatin ruang tamu. Jadi aku langsung masuk ke kamar aku. Ada pintu langsung buat ke kamar gitu. Jadi situ beranjaklah SMK kan ya. Aku udah mulai, wah nggak karuan banget dah tuh bandel-bandel ya kan. Sama cewek tuh berapa minggu bisa aku bawa ke kamar terus tuh. Nah udah berani buat check-in hotel, aku cobalah check-in hotel kan sama cewek-cewek ini. Nah terus-terusan sama sekali gak suka rasa cowok itu. Tapi aku udah capek nih kak, pas lagi aku udah lulus, aku kan kerja, dapet juga cewek.
Tapi aku selalu dimanfaatin gitu duit aku. Aku mah sayang kan. Dia juga mungkin sayang kali ya dulu mah. Tapi kalau misalkan setiap aku ada duit, dia maunya duit aku doang gitu. Tapi mah kalau ngelayanin aku tetap. Aku nggak mau lah kalau nggak ada feedbacknya. Gitu, masa aku yang ngasih tapi dia nggak ngapa-ngapain ya. Udah gitu jalan aku kerja dapat yang begitu, jadi aku kerja gajian nggak aku kasih mama, sayang itu malah aku kasih ke cewek aku dulu mah. Bandel banget pokoknya aku. Capek deh tuh Kak. 2017-an 2018 aku udah ngerasa kayak udah terlalu jauh nih kayaknya. Lupa nggak inget Tuhan kayak ini aku apa gimana ya. Ekonomi aku selalu di bawah terus tuh Kak. Puncaknya tuh 2020 aku bener-bener nggak ada kerjaan, aku nganggur selama setahun. Mama yang kerja kan banting tulang, kasihan juga kan mama kan. Udah gitu, apa emang aku harus nikah kali ya? Aku bilang gitu kan. Katanya orang-orang juga katanya kalau misalkan nikah pasti bakal lurus, bakal ke jalan yang benar gitu. Aku ada pikiran, terus aku nyamperin nih Kak teman aku yang syar'i banget gitu dandanannya. Aku curhat sama dia. Sebutlah kita samarin aja ya. Namanya Santi kan. Santi, aku pengen berubah deh, capek hidup kayak begini mulu, aku bilang gitu. Aku juga pengen normal, aku bilang gitu kan Kak. Bisa nggak ya gue normal, aku gituin kan. Aku curhat nih ke Santi. Bisa, coba kita ruqyah dulu. Kamu mau nggak diruqyah? Kata teman aku gitu. Nggak apa-apa dah, boleh mau. Aku juga capek belok mulu, aku bilang. Takutnya aku nggak punya keturunan, aku gituin kan. Akhirnya aku dibawa tuh Kak, kayak ke Pak Haji gitu, di ruqyah di masjid gitu. Aku mah gak kesurupan, teman aku si Santi ini yang kesurupan. Muntah-muntah dia. Aku mah diem aja. Malah dia yang kena. Katanya Pak Ustadznya, kamu nggak ngerasain apa-apa? Ji, enggak Pak, aku gituin. Udah dari situ kita pertemuan sekali ya. Emang gak ada efeknya dari aku. Nah, si Puji punya channel lagi nih. Si Santi ini teman aku punya channel lagi nih. Coba kesini. Aku datengin tuh Kak. Sampai ke Sukabumi aku datengin. Itu kita gelap banget. Jauh banget. Perjalanan bisa sampai 4 jam apa 5 jam gitu. Dibaca-bacain apaan lah gitu Kak aku. Tetep aja aku kagak kenapa-napa. Malah temen aku yang demam. Ketempelan katanya. Aku mah gak kenapa-napa. Dari situ tuh aku udah sampai 7 kali ke orang yang bisa gitu. Capek juga kan hidup belok kan. Pengen lurus. Aku juga pengen punya keturunan Kak. Nggak mau kayak gini. Di situ terakhir tuh aku dapet orang Bogor. Itu kita di rumahnya di tengah-tengah sawah. Nggak ada penerangan pisan. Itu kita pakai senter HP. Nerangin jalan gitu. Di tengah-tengah sawah. Itu juga kagak ada listrik. Saya juga bingung tuh orang pinternya naik pakai apaan. Pakai obor tapi di dalam rumah ada lilin sih. Katanya itu terakhir aku ke situ. Dia dibilangin gini. Kamu mah kalau bukan dari diri sendiri gak bakal bisa berubah Ji. Kamu tuh ntar habis waktu, habis ekonomi kamu, habis tenaga kamu, kalau bukan dari diri sendiri yang berubah, kata dia gitu. Nah aku jawab di situ, tapi tuh diri sendiri aku tuh nolak Pak buat berubah, tapi tuh aku pengen, aku bilang gitu kan. Ini tuh yang saya baca kata dia ya, ada setan apa jin gitu ya, berbentuk lelaki yang ada di tubuh kamu. Makanya kalau misalkan aku ngelihat cewek, sukanya sama cewek gitu Kak. Itu orang yang bisanya gitu ngomong ke aku. Nggak tahu aku bener, nggak tahu aku itu dia bener apa enggak, aku nggak tahu gitu ya. Itu terakhir tuh aku ke orang pinter. Udah 7 kali. Udah habis-habisan duit juga itu aku. Setiap ngasih kan lumayan 200 belum kesini, belum ongkos kan. Itu jadi pas lagi kerja itu nggak ada ingin banget, malah jadi abis buat kesana kesini, mana udah lagi pas lagi nganggur juga. Udah gitu udahlah Ji, yaudah katanya teman aku, coba dah kamu kita ikut pengajian aja, kata teman aku gitu. Akhirnya aku pakai kerudung tuh Kak. Selama setahun aku ikut pengajian. Dia ada pengajian di mana ada ustadz mana aku ikutin sama teman aku ini. Aku udah sampai pakai cadar aku, pakai yang kerudung yang panjang gitu tuh, yang pakai syar'i gitu, aku udah pernah selama setahun. Nah, dapatlah di pengajian ini nih Kak, cowok. Apa emang ini udah jalannya kali ya? Aku bilang, dia tuh ngedeketin aku kan, nih cowok ini.
ngajakin mintain kenalan. Kita tukeran WA ada tuh ya kan di situ. Lama-lama cobain aja dah. Mudah-mudahan bener kali ya. Kalau emang ini udah jalannya mudah-mudahan aku lurus, aku gituin kan di situ kan. Tapi cowok ini tuh nggak tahu kalau aku tuh backgroundnya belok. Pas lagi masa-masa aku mudanya gitu. Cowok ini nggak tahu. Aku juga nggak mau cerita sih. Biarin aja dah, nggak usah cerita. Udah gitu kita bikin nikah dah tuh. Akhirnya dia ngelamar aku kak. Dia ngelamar aku, bawain aku duit. Kita sampai digedein gitu, dikembangin. Ada dangdut, ada marawis. Oke, aku digedein sama dia. Aku dibawain duit sama dia tuh hampir 35 juta. Dibawain sama dia. Udah gitu pas lagi malam, udah nih kan ya, kita nikah kan itu kan. Akhirnya aku nikah tuh sama dia. Tapi pas lagi malam pertamanya, aku nggak ngerasain feel itu kak. Apa emang ini aku terlalu cepet buat nikah? Soalnya kan aku dari kecil nggak pernah pacaran sama sekali sama cowok. Sama sekali nggak pernah. Kalau misalkan main sama cowok gitu ya, kayak main bola, manjat pohon gitu, aku emang sama cowok semua. Tapi kan aku nggak ada rasa itu. Nah tiba-tiba makanya pas lagi aku nikah, aku ngerasain malam pertama, kok nggak ada feelnya aku, nggak ada gregetnya gitu. Makanya aku bingung apa. Dalam hati aku tuh pas lagi malam pertama ya kak, apa emang kecepetan kali ya buat nikah ya. Tapi kan niat gue tuh baik. Aku tuh pengen lurus, aku gituin kan. Kayak ngedumel gitu sama Allah kan. Kemarin pas lagi 2021 tuh kayak ya Allah, kenapa ya kok begini gitu. Udah gitu berjalanlah seminggu tuh kak. Aku pulang kerja, aku dapat kerja dah tuh pas lagi nikah sama dia. Dia juga nikah. Aku pulang kerja, dia pulang kerja tuh. Nah aku kan ngambil nasi. Terus aku bilang gini, makan ayo. Aku ngambil nasi. Dia tuh bengong. Nah aku kaget, kok bengong ya, aku bilang. Dalam hati sih, gue lupa ngambilin nasi. Biasanya aku yang diambilin sama cewek-cewek aku gitu. Dalam hati kan ya. Yaudah akhirnya aku ngambilin nasi kan. Aku nyuciin baju dia. Aku balik lagi tuh yang dulu-dulunya biasanya aku dilayanin sama cewek-cewek. Oh berarti nikah harus begini kali ya gitu. Ada dah tuh kita cekcok kak selama seminggu. Masalah kerjaan. Aku kan gak mau kerja ya, capek juga. Maksudnya aku maunya dia aja gitu yang kerja. Tapi dianya maunya tunggu dia dapat panggilan dulu di pabriknya dia yang lama katanya. Sekarang aku freelance dulu kata dia. Aku ngotot di situ kagak mau. Dari situ tuh kak aku udah, yaudah kok kayak gini kita udahan aja. Dia kaget. Kalau misalkan pernikahan itu jangan dibuat main-main kata dia gitu. Aku nggak tahu tuh kenapa tuh kak. Aku bener-bener nggak dengerin dia banget gitu. Dia menangis, dia sujud-sujud di kaki aku diem aja. Aku pengen pokoknya gue udah nggak mau sama lu keluar dari rumah gue. Kan dia kan tinggal di rumah aku tuh. Akhirnya dia malam itu juga kak bawain barang-barang dia semua. Aku nggak tahu kenapa itu setan apa yang ada ngerasukin ke aku gitu. Tiba-tiba aku ngusir dia. Malam dia jam 10 tuh diangkutin barang-barangnya sama temennya. Terus aku kayak ngerasa kok begini ya Allah, padahal aku tuh pengen bener-bener lurus. Ini kenapa begini? Apa emang terlalu cepat buat aku lurusnya gitu kan. Jadi kayak dulu mah kayak Allah itu kayak gimana sih Allah ya, aku tuh capek hidup kayak gini mulu, aku gituin dalam hati tuh. Kadang suka ngomong sendiri, kadang suka nangis sendiri kalau malam. Gak mau, siapa sih yang mau belok? Gak mau kak, aku juga gak mau hidup kayak begini. Udah dulunya kekerasan sama papa kan, dikerasin mulu, digalakin. Sekarang harus ngerasain kayak begini. Gak mau aku juga. Makanya kan banyak teman-teman aku, jangan deketin Oji itu penyakit, nanti kamu ketularan loh pacaran sama cewek kata teman. Lu tuh nggak tahu masa lalu gua, makanya jangan ngejudge gitu. Kan rata-rata orang kayak aku tuh kan ada masa lalu yang kelam, pasti. Kenapa bisa timbul suka sama cewek? Pasti kak, semua kayak gitu. Yang aku alamin nih karena aku kekerasan dari papa kayaknya. Jadi aku timbul mindset itu, ya aku nggak suka sama cowok. Karena dari kecilnya aku udah begitu dahsyat yang aku alamin. Gak pernah ngerasain kayak anak-anak kecil tuh, gak pernah aku kak. Yang digendong sama bapaknya gitu kan, disayang-sayang bapaknya, gak pernah. Aku ngerasain sampai kelas 6 itu tuh penyiksaan yang luar biasa. Mama aku juga. Makanya pas lagi pisah aja mah pisah.
dia nggak mau kan, mungkin mamaku nggak punya skill apa gimana dulunya ya kak, jadi bertopangnya sama papa gitu. Kayak papa aku itu yang bikin aku nggak benci ya, tapi tuh pas lagi aku cerita kayak gini nih kak, keulang lagi memori aku nih, ingat lagi terus, muter lagi dari penyiksaan yang dipukul pakai balok, parah tuh, kak, leher aku diginiin pakai parang sama papa. Itu kalau langsung diginiin langsung tinggal kali aku. Di sumur juga, di teng-teng tuh, kepala aku di bawah. Itu kalau aku di kakak apa sih tangan papaku dilepas, udah kali aku nggak ada di sini cerita. Nah makanya itu timbul kenapa aku bisa sama cewek kak. Tuh. Nah balik lagi dah tuh yang aku habis nikah kan, akhirnya itu selama aku baru 2 minggu doang tuh kan nikah ya kan. Itu juga kita berhubungan juga bisa dihitung 3 kali apa 4 kali gitu. Dia minta tapi aku tolak mulu karena aku nggak dapet itu gitu, aku nggak mau. Rasanya. Sesekalinya dia ngarahin, pala aku ngarahin ke itunya dia ya, aku nggak mau buat diituin. Oh di SP. Aku nggak mau kak, makanya dia langsung marah gitu kan ya. Dalam hati aku, ih bodo amat lah, aku kagak mau aku gituin. Dari situ tuh udah mulai kita 2 minggu tuh aku kan nikah cuma 2 minggu, udah Gila, selesai. singkat banget. Singkat ya. banget. Makanya keluarganya dia, wah banyak yang langsung WA aku kan. Puji, pernikahan itu tuh jangan buat main-main gitu-gitu, wah banyak banget. Nah dari situ makanya keluarga aku ngejauhin sama aku. Katanya, soalnya kan keluarganya dia ternyata tuh deket kak sama masih satu inian, kita satu kampung lah gitu. Keluarga aku sama keluarganya dia ternyata gitu masuk satu kampung, makanya keluarga aku tuh kayak malu sama keluarganya dia ini. Makanya aku langsung dikucilin sama keluarga besar aku, sama adik-adiknya mama. Sama sekali nggak diorangin aku pas lagi habis aku cerai gitu. Selama 2 minggu itu kan pada semuanya adik-adik mama aku pada tahu kan, buat main-mainan ngapain sih kayak gitu-gitu. Ya iyalah katanya, banyak yang masuk nih ke telinga aku. Ya iyalah orang buat mainan doang, orang puji, orang suka sesama katanya. Itu mah buat cuman apa, kamuflase ya, Kedok. banyak gitu yang ngomong ada mama aku kak, cuma buat kedok doang gitu. Dalam hati aku emang gue belok, tapi kan aku ini lagi buat mencoba buat berubah, tapi emang nggak dapet feelnya. Aku juga bingung gitu. Mama di situ kan, ya udah Ji, kalau emang udah jalannya mau diapain, ya aku juga pengennya nggak pengen cerai mah gitu kan. Tapi aku nggak tahu, mama kan tahu, mamaku tahu tuh bang, aku tuh sering sama cewek gitu gonta-ganti. Dulu sebelum aku nikah mamaku ngomong jangan sampai keterusan, nanti kamu nggak punya masa depan. Aku juga nggak mau mah, aku bilang gitu. Mamaku tuh cuman kayak tahu tapi diem bang, nggak banyak ngomong karena dia kan kerja ya banting tulang sendirian buat hidupin aku gitu. Sampai kita cerai dah tuh 2021, baliklah aku buka kerudung kak. Potong lagi pendek. Tadi mah pas lagi nikah aku panjangin rambut karena ketutupan pakai kerudung kan jadi turun. Kalau misalkan nggak pakai kerudung kan aku rambutnya naik kak, gede gitu, ngembang. Ngembang rambut aku karena papa kan orang Ambon. Jadi pas lagi aku udah cerai sama dia, aku main lagi lah ke Jakarta nih ke teman-teman aku, balik lagi lah ke circle aku, circle langsung pendengin potongin pendek rambut, langsung gaya buci lagi. Berarti berarti ini jati diri aku, ini aku dalam hati gitu ya. Nah, aku nyamannya di sini gitu kak. 2021, 2022 udah tuh aku balik lagi sampai sekarang. Jadi sampai sekarang begini terus nih. Jadi tetap merasakan hanya ke wanita aja. Iya kak. Pas lagi aku balik lagi, aku pacaran lagi sama cewek. Nah ini dia nih yang aku dapet feelnya gitu. Aku juga bingung, aku nggak mau kayak gini kak. Tapi aku juga bingung kenapa begini. Aku udah coba buat menikah, udah apa emang terlalu cepat? Aku juga nggak tahu di sininya. Banyak juga kan teman-teman terlalu cepet kali Ji, lu pisahnya harus lu sabarin dulu. Aku nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu itu kenapa bisa muncak gitu. Aku marah sampai aku ngusir dia keluar dari rumah aku. Malam-malam gitu. Cuman gara-gara masalah kerjaan. Aku tuh maunya dia gajinya bulanan kak. Kagak mau freelance. Dia bilang sabar dulu, sabar. Langsung aku muncak, langsung aku usir. Udah kita cerai, pisah. Hal yang sepele padahal ya Makanya sebenarnya aku juga sepele ngerti banget. kayak gitu. Sampai sekarang.
Dan aku pacaran lagi, balik lagi ke zona aku, pacaran lagi sama cewek. Dan aku nikmatin itu Kak sama cewek. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Nah, Iya, berarti kan Kak Oji ini kan kerja ya. kerja. Kebanyakan ya yang saya tahu nih kalau misalkan seorang buci itu dia pacaran sama femme itu tadi yang sebagai wanitanya. Dia kan mengeluarkan uang ya Iya. untuk si pasangannya ini, untuk si wanitanya ini. Berarti kan Kak Oji ini habis uangnya hanya untuk Iya, membiayai hidup si wanita ini kan. benar Kak. Sampai mamaku tuh aku nggak kasih duit. Begonya aku tuh gitu, makanya pas lagi mama aku meninggal aku kayak nyesel banget. Kenapa gue selalu sama cewek mulu, gue kasih gitu ya. Padahal orang tua tuh butuh gitu kan. Aku juga nggak ngerti Kak. Ih, parah, kelam banget dah hidup aku. Itu pas lagi mama meninggal makanya aku kayak ya Allah mah aku kehilangan banget mah gitu. Meninggalnya tanggal 26 tahun kemarin Kak, Juni. Sekarang kan mau bulan Juni ya. Udah mau setahun nih tanggal 26 besok. Setahun berarti. Pas lagi meninggal, aku pas lagi 2 bulan mama meninggal Kak, mau bundir aku Kak. Udah gantung ke atas plafon, tapi talinya ini yang copot, plafonnya rubuh ke bawah. Teman-teman aku pada nyamperin semua, pada di aku baru aku kayak bangun lagi gitu. Lu tuh kata teman-teman aku, masa mak lu udah nggak ada, lu juga mau ikut kata dia. Lu tuh bangkit masih muda Ji gitu. Kayak ada tamparan semua gitu dari teman-teman aku Kak, nasehatin gitu. Udahlah bangkit lagi bangkit. Lu tuh nggak tahu apa yang gue rasain, aku gituin kan Kak. Aku nggak punya siapa-siapa. Saudara juga kagak ada sampai sekarang nanyain nih. Selama mamaku meninggal nih Kak. Basa-basi busuk aja nggak ada WA aku Kak. Padahal mah punya kontaknya. Punya semua. Sosmednya ada sih yang aku punya, ada yang enggak, tapi nggak ada sama sekali yang nanyain gitu. Kamu tinggal di mana Ji sekarang? Kerja di mana Ji? Nggak ada Kak. Pas lagi mamaku meninggal aja, selama 7 harian itu kan kita pengajian. Kagak ada aku diorangin pisan. Aku pulang kerja gitu ya. Aku bawain kayak beli bolu gitu buat malam 7 hariannya gitu. Nggak ada aku ditanyain. Sana Ji makan dulu abis pulang kerja kan. Abis makan mandi terus yasinan. Nggak ada Kak. Nah aku cerita nggak bohong. Bener-bener yang aku alamin. Tapi mungkin keluarga juga ngelihat Kak Oji seperti ini mungkin. Nah, mereka karena kan mungkin dalam keluarga mereka sulit untuk menerima ya untuk keadaan kayak Kak Puji ini ya. Bahkan di di Indonesia pun kan nggak diterima ya yang orang-orang yang belok seperti ini Iya. gitu. Nah, kemungkinan besar keluarga Kak Oji melihatnya di situ gitu. Mereka udah tahu kelakuan Kak Oji seperti itu gitu. Bahkan nggak bisa berubah ya. Tapi kan waktu pas lagi aku berubah itu tuh Kak, yang aku ikut pengajian selama setahun, harusnya tuh keluarga support aku Kak, Oh, iya beri dukungan. Kenapa malah ngejudge? Kenapa pada bilang itu mah kedok doang, nanti juga balik lagi. Walaupun nantinya misalkan aku balik lagi, tapi pas lagi saat itu aku tuh maunya didukung Kak. Jangan langsung aku support ya. bikin ngedon, malah aku bikin ngedonin lagi. Malah jadi kayak kok begini sih, kan aku emang pengen berubah, aku bilang gitu kan. Dengan cara aku ikut pengajian kan. Ada pengajian di mana-mana nih sama teman aku ini nih, aku selalu diajakin gitu. Aku udah diajarin sholat gitu, baca-bacaan sholat Kak. Emang udah bener-bener ya Allah, semoga emang ini jalannya mudahin, aku bilang gitu. Mudahin aku. Tapi emang gak dapet feel-nya, tetep baik. Yang bikin aku kecewa ya itu pas lagi saat aku berhijrah ini kan. Kenapa nggak dapet dukungan dari keluarga besar mama aku, malah ngejudge banget dah. Kayak nggak percaya gitu Kak. Misalkan emang aku balik lagi gitu kan, aku pengennya ya dukung aku dulu gitu, bantuin aku nih bener-bener aku ke jalan yang lurus gitu. Ini mah nggak dapet dukungan, mama aku doang sama temen aku. Tapi hujatan di sana sini banyak. Allah itu mah kayak begini, banyak hujatan juga. Jadinya aku ya udahlah, biarin, cobain aja dulu dah. Bismillah dah nih nikah gitu. Ternyata emang bener nggak dapet. Dari situ Kak aku nggak ada dapet sama sekali dukungan orang tua. Dukungan keluarga orang tua gitu. Nggak ada sampai sekarang. Makanya kalau sekarang pada nanya, saudara kamu di mana Ji? Nggak punya saudara.
Aku bilang benar-benar sebatang kara aja udah. Iya, berarti ya benar-benar sendiri anak terlahir tunggal. Terus orang tua sudah meninggal, keadaan Kak Puji seperti ini. Berarti emang benar-benar Kak Puji itu hidup sendiri Iya, ya. benar-benar Kerja sendiri. untuk diri sendiri sekarang ini. Nah, tapi sewaktu menikah itu Kak Oji ya. Kak Oji ini sering ya kalau agak sedikit ke dalam ya. Saya pertanyaannya ini. Itu kan mestinya kalau seorang lelaki sama perempuan berhubungan badan, mesti kan ada feel ya, maksudnya ya geli atau apa gitu saat barang itu masuk. Enggak, aku malah diem aja Kak. Dingin. Dingin, biasa aja gitu. Pas lagi udahannya kayak cuma ada ngeganjel. Nggak tahu itu kan karena banyak yang ngomong kalau misalkan malam pertama ada yang bilang berdarah lah, sakit lah gitu ya. Aku diem aja Kak. Malah itu aku perawan. Emang bener-bener belum dimasukin. Belum dimasukin. Maksudnya belum pernah pacaran sama cowok. Maksudnya aku bener-bener perawan gitu Kak. Ya. Aku dapet dia perawan, aku dapet dia bujang gitu. Dia dapetin aku perawan. Emang aku bener-bener emang nggak pernah pacaran sama cowok kan. Dari aku kecil ini orang aku pacaran sama cewek terus. Nah pas lagi pacaran sama cewek juga aku yang nggak pernah dimasukin, nggak pernah, aku nggak mau. Malah aku yang masukin dia mulu kan, mantan aku gitu, cewek-cewek aku. Iya, karena sebagai lelakinya. Aku nggak mau dimasukin. Tapi kalau misalkan grepe-grepe iyalah kita gitu. Tapi kalau emang aku dimasukin aku nggak pernah. Nah makanya pas lagi malam pertama itu aku diem aja Kak. Malah dia bilang kok begini sih kamu gitu ya. Aku harus gimana? Nggak punya ekspresi. Enggak, diem aja. Kayak gede bawang pisang aja aku diem aja. Kayak enggak, maksudnya kayak ngerasa ya desahan gitu, Enggak, teriakan. Makanya dia tuh aneh, dia kesel di situ. Tapi keluar enggak? Keluar kali dia ya. Aku diem aja. Aku nggak ngerasain keluar enggak. Nah kalau misalkan sama cewek beda lagi. Aku keluar aku keluar gitu keluar. Kalau sama yang mantan suami aku enggak sama sekali enggak. Mungkin dia keluar kali, aku juga nggak tahu ya. Namanya gelap kan, lampu dimatiin, aku nggak mau. Saya keluarnya di dalam. Iya kali kan, kayak. Kan berasa biasanya anget. Iya kan? kali ya. Ya aku udah lupa mau. Nggak berasa. Kan aku udah lupa berasa. Momen itu Kak. Udah 2021. Udah lama kan, udah berapa? Sekarang udah 4 tahunan ya. Oke. Selanjutnya nih Kak Oji. Berarti kan Kak Oji ini sudah menyerupai benar-benar laki ya. Itu pakai suntik hormon? Enggak, begini aja. Banyak sih teman-teman aku yang pakai hormon gitu ya Kak. Tapi dari pacar aku mah nggak dibolehin, makanya aku sekarang nggak pakai apa-apa, begini aja. Oh, berarti nggak pernah pakai suntik hormon nggak sama sekali enggak. Udah alami aja begini. Emang bawaannya seperti ini ya? Iya, dari kecil Kak. Emang dari kecil begini, rambutnya pendek. Aku dari SD begini, sampai sekarang begini, nggak pernah aku panjang. Nah pas lagi mau nikah aja itu karena pakai kerudung kan. Selama setahun aku kemana-mana pakai kerudung, jadinya rambutnya ke bawah gitu lurus, ke bawah. Tuh disemuting juga. Pas lagi mau menikah tuh Kak, baru aku semuting, dapatlah sepundak gini lah gitu. Nah setelah aku cerai baru aku potong gini lagi. Udah perdana itu doang pas lagi mau menikah. Aku semuting rambut aku dapat sebahu. Ya biasanya kan ada orang buci itu mereka suntik hormon ya untuk ada teman-teman aku juga banyak Kak. Bukan kayak kumis mungkin, tapi mungkin tumbuh sedikit ya. Nah tapi mohon maaf untuk dada juga. Oh pakai korset. Rata-rata buci itu pakai korset Kak. Semua makanya rata-rata. Gak ada itu. Iyalah. Sama ada yang sekarang tapi itu mahal, namanya binder. Mahal dia 100-an. Alat yang kayak buat main bulu tangkis yang tete. Kalau orang-orang Korea pasti main bulu tangkis, main volley pasti pakai binder itu. Yang dadanya diratain banget. Itu mahal tapinya. Kalau korset kan kita murah ya. Jadi rata-rata buci di Indonesia ada juga sih yang pakai binder itu, ada yang juga pakai korset. Rata-rata teman aku hampir semuanya pakai korset. Semua rata-rata. Jadi ditaruh di ini. Iya. Kalau nggak pakai korset ya berarti... ke bawah, ngondoy. Ada juga sih yang kecil, tetenya beda-beda. Gitu Kak. Oke, berarti pertumbuhannya dia nggak ini ya? Kan harusnya kan ya
Kalau misalkan pakai BH itu kan harusnya kan inian kan kayak Ya bulat bagus gitu bagus. ya. Emang enggak kita maaf. Ada ukurannya, misalnya 36, 42 ya. 42 gede banget ya. Gede banget gak sih? Iya gede. 42 itu. Iya 36, 42 itu 42 gede banget ya. Nah, berarti kalau buci ini rata-rata Pakai korset. ukurannya 26-an. Ada juga yang kecil juga sih Kak, ada juga yang gede. Ukuran itu berapa sih? 26 Aku tuh juga nggak kecil pernah ya? pakai BH Kak, aku dari kecil. Nggak pernah pakai BH? Pakai terakhir pakai mini set gitu. Masih SD aku inget banget pakai mini set. Nah, pas lagi aku masuk SMP, baru dah tuh aku pakai korset. Perdana aku pakai korset, aku cerita sama teman aku, nyesek banget aku gituin kan ya. Teman aku ketawa yang udah sering kan. Nanti kata teman aku, nanti juga biasa. Sampai sekarang. Jadi udah nggak ada rasa-rasa nyesek gitu. Kadang aku kalau tidur aja aku nggak buka. Malah pas mantan aku yang pernah stay bareng sama aku gitu ya, marah-marahin, buka kata gitu. Mau tidur juga gitu. Gitu. Iya Kak. Oke. Selanjutnya kan Kak Puji banyak berpacaran, boleh dibilang sama cewek femme itu tadi. Iya. Nah, ini setiap berpacarannya itu lumrah kayak orang pasangan biasa. Iya kayak laki cewek biasa. Selayaknya kita pacaran, kayak jalan bareng gitu kan ke mall. Untuk berhubungannya? Berhubungannya sama Kak, tapi aku pakai tangan, pakai jari, sama pakai lidah. Oh, oke. Nggak pernah pakai alat bantu. Rata-rata teman aku ada sih yang pakai dildo gitu. Tapi aku nggak pernah Kak. Selama aku jadi buci nih sampai sekarang aku nggak pernah pakai alat bantu. Aku cuma pakai jari sama pakai lidah. Yang biar apa pacar aku puas gitu. Sampai keluar klimaks gitu kita gitu. Aku pakai jari. Dimasukin. Dimasukin. Berarti kalau apa ya, banyak ya memang ya kelainan-kelainan itu ya kayak. Jadi kalau si cewek ini dia tampangnya benar-benar kayak lumrah kayak cewek biasa Iya ya. Kak. Sama cewek-cewek biasa. Kalau buci kan emang udah kelihatan kan perawakannya kayak aku gini. Iya kalau yang pacar aku mah ya biasa cewek-cewek kayak umumnya gitu. Cantik gitu. Aku suka yang rambutnya kan panjang. kalau saya sering ngelihat gitu ya, banyak kita lagi makan di restoran gitu, ada pasangan nih, kok kayaknya itu buci nih, tapi pacarnya mereka tuh cantik-cantik semua ya. Rata-rata sih begitu Kak. Berarti modalnya gede dong kalau macarin si cewek-cewek femme ini. Kalau dapet yang emang benar-benar cantik, kita harus effortnya yang luar biasa sih ke dia. Pengeluarannya juga ya Bukan main. gede-gedeannya. Kalau yang biasa-biasa aja gitu ya kita ngimbangin aja dah Kak sebagai buci gitu. Kalau kita dapatnya yang hedon ya kita harus ngeluarinnya yang gede. Oke. Tapi rata-rata mereka ini yang femme ini ada yang normal kah? Banyak yang normal ya Kalau katanya. aku pas lagi dapetin semuanya udah belok. Cuman ada satu orang yang aku belokin. Rata-rata aku dapetnya udah pada belok semua Kak gitu. Oke. Udah pada punya mantan buci-buci gitu. Oh. Jadi udah tahu dunia belok dianya semua. Kan saya juga punya temen ya, temen dia sebagai ini femme-nya nih. Femme-nya. Dia sebagai femme-nya dan dia udah menikah, udah punya anak, dia cantik gitu. Saya juga awalnya nggak menyangka ya kalau dia ini seorang femme gitu. Berarti kan dulunya dia pernah menikah ya, normal gitu, punya anak, anaknya cakep gitu. Tapi dia sendiri seperti itu. Nah, pas ditanya kenapa dia seperti itu, katanya dia hanya ingin kebutuhan ekonomi, kebutuhan hidup. Jadi daripada dia berpacaran sama cowok gue mendingan lebih baik cari buci yang punya uang banyak, katanya gitu. Gue hamil nggak bakalan hamil, katanya gitu. Gitu kalau yang femme yang normal ya kali ya, boleh dibilang gitu. Bisa juga, tapi kan ada juga yang buci yang nggak mau kalau misalkan dia nggak ngapa-ngapain Kak, harus tidurin gitulah. Ada juga aku bakal ngasih duit nih, tapi lu harus tidur dulu sama gua. Aku nggak mau cuma ngasih duit doang. Ada juga kebanyakan kayak gitu. Kalau misalkan itu femme-nya itu cuma mau duitnya doang, bucinya berarti bele dong. Masa cuma ngasih duit doang, nggak mau tidur bareng gitu. Berarti tuh femme juga pinter, berarti bisa dapetin buci yang emang nggak mau ditidurin gitu. Kalau aku mah rata-rata ya
lu mau duit gua bakal kasih duit, tapi lu harus tidur sama gua gitu Kak. Berarti sekarang kerja, Mm-mm. sekarang pacarnya ada. Ada. Berarti udah tinggal satu Enggak rumah enggak? kita Ya kalau kalau misalkan lagi pengen ketemuan aja kita ketemu. Dulu mah aku stay bareng dulu. Biasanya di ngekos bareng gitu ya. Kos bareng, ngontrak bareng, kerja bareng gitu. Aku juga bingung Kak, aku tuh sebenarnya nggak mau. Siapa sih yang mau belok Ya. kayak hidup kayak begini, aku nggak mau Tapi Kak. kan kalau ngelihat kayak gini kasihan juga ya, orang tua di sana ya, Nah itu aku di mikir. alam sana, kayak yang mendoakan dia nggak ada, sedangkan anaknya cuma satu-satunya harapan kedua orang tua itu kan anaknya nih, apalagi anak tunggal yang mendoakan beliau di sana nggak ada gitu. Dan mungkin ya entahlah ya itu diterima atau enggak, itu urusan sama Tuhan ya. Mm-mm. Yang pasti terus mendoakan orang tua ya. Iya, Karena Kak. siapa lagi kalau bukan Kak Oji yang mendoakan orang tua di sana. Nah, seperti ini mau sampai kapan Kak Oji? Aku juga nggak pengen Kak, capek. Oke. Umur udah 29 kan, nggak kerasa ntar tiba-tiba ntar udah umur 35. Aku kalau lagi main gitu ya di komunitas aku gitu, kan ada senior juga yang umurnya udah 47, udah umurnya 40-an, tangannya udah pada keriput. Dalam hati aku nggak mau, ya Allah aku nggak mau kayak gini gitu. Betul. Aku nggak mau, aku pengen punya keturunan. Aku mikir lagi kemarin apa emang ini kemarin tuh terlalu cepet aku bilang udahan sama mantan laki gitu ya. Aku juga nggak mau kayak gini, capek. Siapa yang mau hidup kayak gini, udah nggak punya siapa-siapa, keluarga juga nggak ada yang ngerangkul aku satu pun, nggak ada. Pas lagi aku belum dapat kerjaan, aku numpang mulu sama temen. Nggak enak dong numpang mulu kan sama temen ya. Aku tidur di masjid selama aku belum dapat kerjaan tuh. Aku tidur di mana aja, penting aku bisa tidur. Kadang cuman sepik sama temen, numpang mandi dong, biar nanti habis mandi kali dikasih makan gitu ya. Cuman kayak gitu doang. Alhamdulillah dapat makan. Itu tuh bener-bener aku sendiri, aku udah ngalamin setahun ini. Lika-liku aku parah banget. Pas lagi ditinggal mama ya, wah aku bener-bener hancur banget waktu itu. Udah kayak, ya Allah mah, pas lagi ada mama aja, keluarga nggak ada yang deketin. Itu pas lagi mama hidup. Gimana mama udah meninggal, aku ngomong gitu Kak sendiri, sambil nangis kayak gitu. Benar kesampaian semuanya. Dari keluarga papa, dari keluarga mama, nggak ada satupun nyanyarin aku. Ya mungkin ya sekarang masih tergolong 29 tahun itu masih belum tua ya, kayak banyak orang-orang yang menikah yang perempuan, bahkan ada yang paling tua 35 tahun ya. Tapi kalau bisa sih jangan menikah di atas 35 ya, takutnya nanti ya nggak ada penerus nih, keturunan dari kakak ini nggak ada penerusnya. Jadi kalau saya boleh saran sih ya, mulai dikurangin aja sih Kak hal-hal yang seperti itu. Sekarang nih masih pacaran sama wanita, saya bingung nih ngomongnya ya, takut salah ya Kak ya. Nggak apa-apa Jadi Kak. pacar sama wanita ya mungkin itu hak Kak Oji ya. Saya cuma memberikan saran aja ya, sebagai perantara gitu. Jadi ya perlahan namun pasti Kak Oji ya tinggalkan hal-hal seperti itu. Kurangi untuk kita berdekatan dengan hal-hal yang kayak gitu, agar kedepannya mungkin ada harapan baru nih buat Kak Oji untuk tobatnya itu ya. Tobat ya, pasti Pengen diawali dengan tobat ya. Gitu. Ya, Kak. Jadi ya saya juga mau menjelaskannya bingung juga ya kalau memang feel-nya Kak Oji ada di sana gitu. Perasaan Kak Oji hanya ke wanita, susah gitu. Kalau walaupun ada orang tampan, orang ganteng sekalipun lewat depan muka, ya cuek aja karena nggak punya rasa itu tadi. Iya. Malah bisa dibilang teman-teman aku banyak yang ngomong mantan laki aku ganteng.
aku nggak ada sama kata banyak terus yang ngomong udah buat gue aja buat gue ambil aku gitu. Nah sono ambil. Ganteng banyak yang ngomong. Segitunya ganteng aja aku nggak ada rasanya Kak. Karena emang itu kali ya aku keinget sama orang yang bisa itu tuh yang terakhir kali aku samperin. Kalau emang bukan dari diri sendiri ya lu nggak bakal bisa berubah. Tapi balik lagi nih diri aku sendiri tuh nolak Kak buat berubah gitu. Kalau aku emang bener-bener berubah, aku pengen berubah. Kadang suka nangis kalau malam gitu. Kayaknya kenapa sih ya Allah kenapa? Kenapa aku dikasih suka sama sesama? Kalau emang ngerasain kekerasan ya udahlah biarin aja. Tapi jangan sampai aku tuh suka sama sesama. Kan banyak juga ya Kak dapet kekerasan dari bapaknya gitu, tapi di hidupnya normal, ada juga. Nah, kenapa di akunya begini, aku yang suka sama sesama. Gitu Kak. Makanya aku pengen cerita di sini gitu ya. Aku juga nggak mau, pengen ngasih tahu ke keluarga juga. Aku juga nggak mau kayak begini. Capek hidup sendirian, nggak punya siapa-siapa. Pengennya juga punya keturunan. Nanti dapat juga suami yang baik, bisa bimbing aku. Aku pengen kayak gitu. Gitu Kak. Iya. Mungkin ya di umur sekarang nih Kak Oji masih bisa mencari wanita yang cantik, yang seperti ini, yang seperti itu gitu. Tapi ya itu seperti yang Kak Oji bilang tadi, yang seniornya nih. Iya. Itu banyak yang udah kepala 40 tahun ke atas itu sudah mungkin siapa yang mau melirik lagi gitu. Tangannya udah pada keriput, Betul. mukanya juga kulitnya udah pada turun. Aku kalau mikir ya Allah jangan sampai dong ya Allah kayak begini gitu. Tolong ini gimana caranya. Tapi buat diri sendiri tapi kok nggak bisa buat lari dari zona ini nih. Diri sendiri aku juga bingung Kak. Nggak bisa. Masa tuanya nanti kalau dia yang harus benar-benar harus dipikirin ya, kalau misalkan bukan keluarga siapa yang akan mengurus kita masa tua nanti. Jadi harus seenggaknya menikah, punya suami dan punya keturunan, setidaknya ada keturunan dari Kak Oji yang bisa mengurus di masa tua Kak Oji nanti. Iya, Kalau Kak Oji terus-terusan begini kan siapa? Udah ntar takutnya aku di panti jompo apa di mana apa jadi gelandangan kan nggak punya turunan, nggak ada yang ngerawat. Aku takut begitu mati sia-sia, udah penuh dengan dosa, udah nggak ada yang ngerawat hampir akhir hayat aku meninggal dah. Itu yang aku pikirin sekarang Kak. Udah kemarin kan baru masuk 29 ya bulan Mei kemarin. Jadi kayak ya Allah udah capek banget tolong. Tapi emang masih pacaran juga sama cewek, aku bingung, aku sayang gitu. Aku juga sukanya sama cewek, tapi di satu sisi aku nggak mau kayak begini, satu sisi lagi aku sukanya sama cewek. Ya Allah aku harus gimana? Kadang aku suka nangis sendiri kalau malam. Suka selalu nangis sendiri. Suka udah nggak karuan Kak hidup. Oke. Kak Oji kita lanjut lagi Kak ya. Iya. Ini kan banyak seperti kita dengar di berita-berita juga ya. Ada Buci ini, terus ada Boti ini yang pasangannya yang sesama jenis. Iya. Karena kecemburuan sosial itu tadi. Dia cemburu sama pasangannya, deket sama si temennya atau siapalah kayak gitu. Nah, di Kak Oji pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Pernah cemburu nggak kalau misalkan pacarnya Kak Oji yang fame ini deket sama seorang? Kalau aku mah nggak pernah ya Kak, selama aku jadi buci aku nggak pernah cemburu sampai menggebu-gebu. Rata-rata pacar aku yang selalu cemburu sama aku. Aku kayak deket sama temen cewek gitu ya, langsung dia marah-marah gitu. Malah pernah pas lagi waktu kita satu pabrik nih ya Kak, kesurupan satu masal kita. Otomatis aku sebagai buci gitu kan kalau di PT itu kan jarang cowok ya, kebanyakan cewek semua ya, kan aku jahit. Jadi itu jarang cowok. Nah kesurupan masal kan, nah aku bantuin dong yang kesurupan itu, kebetulan cantik kan, ya udah aku gotong kan. Ya pulang Kak, aku ditonjok, aku ditendang, gagang pintu rusak, marah-marah. Oh, jadi kalau fame itu dia bentuk perasaannya 11-12 sama Boti. Ya, kan kalau Boti juga kan ngejurusnya emang ke ceweknya kalau Boti. Betul. Iya. Kalau fame itu ya kayak cewek biasanya, dia punya cemburu gitu. Jadi karena Kak Oji ngerasa
kayak cowok, jadi ya udah, gua bebas nih mau kenal sama ini si A si B si C gitu ya. Iya, kalau kenal kan aku juga ngejaga pacar kan Kak. Aku orangnya juga tipe yang nggak mau ribut kalau dalam berpacaran. Tapi ada aja kan namanya orang pacaran ya. Ya itu pas lagi muncak kayak itu udah tuh. Apalagi kemarin pas lagi aku pacaran sama cewek ini nih, yang paling lama. Karena kita tinggal serumah ya. Kalau dia cemburunya cemburu banget, parah. Oke. Aku nggak pernah main tangan sama sekali sama dia. Tapi dia yang selalu main tangan sama aku. Aku nggak pernah nyubit aja, aku nggak pernah Kak. Tapi dia yang galak banget sama aku. Cemburu-cemburunya luar biasa. Tapi nggak dia doang, banyak Kak, mantan-mantan aku juga yang cemburu begitu. Kadang suka gigit kalau lagi cemburu. Gigit apa nih? Gigit. Puting. Enggak gigit tangan kalau lagi kesel. Kalau lagi kesel sama aku gitu, kalau lagi marah. Aku mah nggak pernah namanya. Aku balik lagi kayak ke papa gitu, aku nggak mau nyakitin cewek gitu. Soalnya aku udah ngerasain aku disakitin sama papa tuh luar biasa banget kekerasan yang aku alamin. Makanya pas lagi aku pacaran sama cewek, aku nggak pernah sama sekali galak. Paling nadanya ngegas kalau ngomong. Kalau main tangan aku nggak pernah. Malah aku selalu diiniin sama dia. Selalu Berarti digalakin. kalau ini gini Kak. Berarti kalau kan punya masing-masing sama ya, puting sama, kemauan sama gitu. Nah itu fungsinya buat apa? Jadi kalau misalkan pacaran sama wanita itu, Buat ya diadu-adu aja gitu. Mekinya itu diadu-adu aja gitu. Ya itu klimaksnya sih kita digesek, tapi ada juga yang keluarnya dengan cara aku sama aku masukin tangan aku. Jadi ya cireng sama cireng diadu. Cireng. Ya cireng ya. Cireng sama cireng diadu. Pek 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 pek. Gitu. Ya, aku Kak Oji ya. Mudah-mudahan Kak Oji ya, saya sih mendoakan ya semoga Kak Oji kembali ke jalan yang benar Amin. dan cepat insaf, cepat menikah, punya suami Amin ya Allah. dan mendapatkan keturunan. Amin. Kak Oji. Karena saya mikirnya nih ya, masa tuanya nanti ya. Masa tuanya nanti Kak Oji siapa yang ngurus? Ya kalaupun ke panti jompo kan harus ada biaya Biaya, juga. itu dia. Gitu. Siapa yang mau ngebiayain kalau bukan dari Kak Oji sendiri? Makanya. Jadi mulai sekarang ya mudah-mudahan Kak Oji bisa berpikir jernih, bisa berpikir panjang gimana ke depannya. Ya. Ya, Kak. Oke, dari sini Kak Oji ada yang mau ditambahkan pesan-pesannya mungkin ke teman-teman, silahkan. Paling pengen cuman minta apa sih, ngasih tahu kalau misalkan dunia belok itu kayak menurut aku sih bukan penyakit Kak. Diri sendiri aja yang kita bisa bawa apa enggak. Banyak yang temenan sama aku nih ya, nggak berpengaruh juga ke dia. Jadi kan intinya buci itu bukan penyakit. Kan ada yang bilang jangan deket-deket nanti ketularan, nanti itu bakal lu jadi belok. Menurut aku tuh enggak kayak gitu. Itu sih yang aku sampaikan. Oke. Ya teman-teman ya, apapun yang diceritakan sama Kak Oji ini anggap aja ini hanya hiburan semata. Jadi teman-teman jaga jari, jaga ucapan dan komentar yang sopan. Dari itu apa lagi ya? Udah ya. Oke, dari itu tadi obrolan saya bareng Kak Oji dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Ale Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Dan buat teman-teman juga yang mungkin jarak rumah ke studio Jejak Backpacker kejauhan, teman-teman juga dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Oji, terima kasih Ya, buat Kak. waktunya. Ya, Sama. itu aja pesan saya Kak Oji ya. Ya Kak. Jangan lupa terus banyak berdoa dan selalu mendekatkan diri ke Allah ya.
Ya. biar cerah gitu, pikiran kita jadi tenang dan mungkin bisa langsung hijrah. Amin. 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 Sampai jumpa.